Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Muhammad Blijar ingin mempresentasikan praktikum modul 1, yaitu tentang free convection, time, temperature, variation heating. Praktikum ini berisi tentang pendahuluan, landasan teori, metodologi praktikum, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Definisi paling sederhana dan umum dari perpindahan panas adalah perpindahan panas terjadi akibat dari perbedaan temperatur. Proses perpindahan panas terjadi dengan berbagai cara, yaitu ada 3 cara. Pertama, radiasi, konveksi, dan konduksi. Yang pertama, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas akibat suatu permukaan pada temperatur tertentu yang memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Lalu selanjutnya, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi melintasi media. Ya, praktikum ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik proses perpindahan panas konveksi alami. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah dapat merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection. Yang kedua, mengenal dan memahami komponen-komponen peralatan free and forced convection beserta fungsinya. Yang ketiga, dapat memahami fenomena fisik perpindahan panas konveksi alami. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik sesungguhnya proses perpindahan panas konveksi alami. Selanjutnya ada landasan teori. Konveksi merupakan perpindahan kalor lewat zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Zat penghantar yang digunakan berbentuk zat cair serta zat gas. Kalor berpindah dikarenakan adanya aliran zat yang dipanaskan akibat adanya perbedaan massa jenis atau berat jenis. Konveksi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Yang pertama, natural convection atau konveksi alami. Konveksi ini terjadi karena fluida mengalami proses pemanasan, berubah densitasnya dan bergerak naik. Gerakan fluida dalam konveksi alami, baik fluida itu gas maupun zat cair, terjadi karena gaya apung atau buoyancy force yang dialami apabila densitas fluida di dekat permukaan perpindahan kalor berkurang sebagai akibat proses pemanasan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, konveksi alami merupakan proses perpindahan panas yang disebabkan oleh beda temperatur dan beda rapat saja atau beda massa jenis dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Lalu forced convection atau konveksi paksa. Konveksi paksa merupakan proses perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya pengaruh tenaga dari luar. Misalnya, pelat panas dihembuskan udara menggunakan kipas atau blower. Selanjutnya ada persamaan pada praktikum. Persamaan laju perpindahan panas, yaitu Q sama dengan H A dikali delta T, di mana Q merupakan laju perpindahan panas konveksi, H merupakan koefisien perpindahan panas konveksi, A luas penampang, dan delta T merupakan perubahan atau perbedaan temperatur. Selanjutnya ada persamaan daya listrik, yang berbunyi W sama dengan V kali I. Dan selanjutnya ada perpindahan panas terhadap waktu atau Q dot. Q dot itu heat transfer rate yang berbunyi sama dengan Q per T, satuannya watt. Selanjutnya ada menghitung luas penampang atau A. Luas penampang A sama dengan Pi kali D kali L plus Pi D kuadrat per 4 dengan satuan meter persegi. Selanjutnya koefisien perpindahan panas konveksi atau HC yang berbunyi Q dot per AS dikali TM
HS di sini adalah cross sectional area of the surface. Lalu Tm merupakan temperatur logaritmik. Nah, ini dia. Tm atau temperatur rata-rata logaritmik dihitung dengan T out min T in per logaritma Ts min T in per Ts min T out. Ts di sini surface temperatur atau temperatur permukaan yang akan dipraktikumkan. Lalu selanjutnya ada persamaan Nusselt number. Persamaan Nusselt number ini adalah Nu sama dengan Hc kali L per K. Hc di sini adalah koefisien heat transfer tadi, dan L merupakan panjang permukaan udara bergerak. Lalu K adalah koefisien thermal konduksi of air thermal conductivity. Selanjutnya metodologi praktikum. Yang pertama, alat dan bahan. Nah, di sini ada gambar alat dan alatnya. Alat pada praktikum kali ini yaitu removable fan, duct traverse probe, duct assembly, finite surface. Ini merupakan surface atau permukaan yang akan diukur pada praktikum kali ini. Lalu ada heater control dan display atau pengatur heater atau pengatur pemanasnya. Lalu ada fan control, pengatur kipas. Di bawah itu ada finite surface dan handheld surface, dan juga ada flat surface. Lalu di atasnya ada duct inlet probe dan anemometer untuk pengatur suhunya atau pengukur suhunya. Nah, di sampingnya ada tabel jenis-jenis plat yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yaitu flat plat, finite plat, sama finite plat atau finite surface. Selanjutnya prosedur praktikum. Prosedur praktikum kali ini yaitu menyalakan perangkat komputer. Yang kedua, menjalankan software VIDAS, lalu memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan, yaitu permukaannya finite dan flat plate. Yang keempat, hidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin tadi dan juga power heater. Yang kelima, menjalankan program VIDAS, lalu klik start. Yang keenam, set power heater hingga mencapai 15 watt untuk percobaan pertama, lalu catat temperatur dengan interval waktu 30 second selama 360 second dengan cara klik record data. Jika percobaan pertama selesai, itu bisa powernya bisa diubah menjadi 25 watt. Yang ke-8, setelah data tercatat, turunkan power hingga 0, lalu matikan heater dengan cara menekan tombol power heater lagi atau switch menjadi off. Ulangi langkah percobaan 6-8 dengan mengganti permukaan kerja perpindahan panas beserta power heater. Bila telah selesai, matikan power mesin dan PC atau portable komputer. Hasil perhitungan dan pembahasan. Hasil dari praktikum tersebut, data yang didapat pada praktikum kali itu adalah data pertama yang kita dapat tuh T2 min T1, lalu temperatur rata-rata logaritmik dan koefisien perpindahan panas konveksi berdasarkan persamaan-persamaan yang kami dapatkan dan kami bahas pada tinjauan pustaka, lalu memasukkannya ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini merupakan data dari plat yang finite 25 watt dari waktu 0 sampai 450 second, karena saat itu dimintanya sampai 450 second. Yang dihitung adalah T1 inlet, T2 surface, dan T3 out. Di sini yang berubah semakin panas itu T2 surface, dan T3 outnya juga semakin meningkat. Ya, selanjutnya pada tabel finite surface 15 watt dapat kita lihat semakin lama
waktu yang diperlukan akan mendapatkan T2 surface dan T3 out yang semakin besar. Selanjutnya pada flat surface 25 watt dan flat surface 15 watt. Pembahasan. Setelah data didapatkan, selanjutnya kami mengambil beberapa data, yaitu pertama nilai T2 min T1, yang kedua interval waktu pada semua surface untuk mencari TMH nya, lalu yang ketiga nilai laju perpindahan kalornya atau powernya. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk dijadikan grafik perbandingan nilai difference T2 min T1 terhadap waktu. Ya, dapat dilihat dari grafik perbandingan difference terhadap waktu dengan power 25 watt. Dapat kita lihat pada finite surface memiliki temperatur yang lebih kecil daripada flat surface untuk power 25 watt. Selanjutnya pada power 15 watt, finite surface juga tetap memiliki temperatur yang lebih kecil daripada flat surface. Selanjutnya perbandingan variasi surface terhadap temperatur tertinggi power 25 watt. Didapatkan pada flat surface yaitu 57 derajat Celcius, sedangkan pada finite surface 34,4 derajat Celcius. Untuk yang 15 watt di flat surface kita dapatkan 44,2 derajat dan finite surface 26 derajat Celcius. Kesimpulan dari praktikum modul 1 yaitu nilai difference atau T2 min T1 dan temperatur rata-rata logaritmik atau TM berbanding lurus terhadap waktu dan power mesin. Jadi nilai yang didapatkan T2 min T1 atau TM akan semakin besar jika waktunya semakin lama dan power mesin semakin besar. Yang kedua, finite surface memiliki nilai difference T2 min T1 dan temperatur rata-rata logaritmik atau TM yang lebih kecil daripada flat surface. Dapat kita lihat seperti pada grafik sebelumnya. Flat surface yang ketiga, flat surface memiliki nilai koefisien perpindahan panas konveksi HC yang lebih besar daripada finite surface. Yang keempat, nilai koefisien perpindahan panas konveksi atau HC berbanding terbalik dengan waktu, tetapi berbanding lurus dengan power mesin. Jadi semakin lama waktunya akan semakin kecil koefisien perpindahan panas konveksinya, lalu semakin besar powernya akan semakin besar koefisien perpindahan panas konveksinya. Selanjutnya, saran pada praktikum ini, praktikan harus datang tepat waktu agar praktikum dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, tidak diperbolehkan bermain-main agar tidak terjadi kesalahan pada praktikum kali ini. Yang ketiga, praktikan harus fokus dan teliti dalam melakukan pengambilan data selama praktikum. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pada kesempatan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.